Bismillah. Ini melihat yang datang pada kesempatan malam kali ini, saya coba berprasangka ini adalah orang-orang yang bertepuk tangan di dalam yang bertepuk sebelah tangan cintanya. Kalian itu masih hidupnya ya. Orang-orang yang lagi patah hati, dengarkanlah kajian kita malam ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwan dan ikhwati yang bertepuk sebelah tangan cintanya. Masya Allah, berarti depresinya semakin dekat. Tentunya pertama kali kita selalu bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama yang selalu kita syukuri bukan hanya sandang, papan, dan pangan. Kalau saya, antum, hanya bersyukur ketika bertambah sandang, papan, dan pangannya, kata Hasan Al-Basri, orang yang suka hanya bersyukur pada sandang, papan, dan pangan adalah orang yang paling cepat putus asa bersyukur. Karena syukurnya hanya ditambah ketika bertambah sandang, papan, dan pangannya. Tetapi orang yang beriman itu bukan hanya bersyukur ketika sandang, papan, dan pangannya disempurnakan oleh Allah. Tapi yang kita syukuri adalah ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat jalan akhirat kita dan dimudahkan kita mendapatkan kebaikan dalam ketaatan kita dan ibadah kita. Itulah yang senantiasa kita syukuri. Siapapun yang bersyukur atas urusan akhirat, walaupun pakaiannya masih sama dengan pakaian 3 tahun yang lalu, tapi kalau dia mampu menikmati sholatnya, dia bersyukur. Siapapun yang mampu menikmati urusan akhiratnya, walaupun makanannya masih sama menunya dengan tempe, tahu sebagaimana 6 tahun yang lalu, dia tetap akan bersyukur ketika dia mengetahui bahwasanya dia telah menjadi hambanya Allah. Karena orang yang perjalanan syukurnya itu panjang dan tidak mengenal putus, yaitu adalah mereka yang selalu bersyukur pertama kali terhadap kenikmatan akhiratnya, daripada bersyukur hanya dalam masalah pakaian, sandang, dan pangannya. Semoga saya dan antum bukan hanya bersyukur pada kenikmatan sandang, papan, dan pangan, tapi yang kita syukuri adalah kenikmatan kalau Allah memudahkan kebaikan kita pada urusan akhirat kita. Sholat isya itu nikmat. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan, nggak akan kita sholat isya. Berapa banyak orang di luar seliweran, mampu ngobrol, mampu membuka handphone berjam-jam, tapi belum tentu dia mampu sholat isya. Ada orang mampu nongkrong di kafe, pesan kopi harga 25.000, setelah itu minta wifi 2 jam, tapi belum tentu dia mampu duduk di majelis taklim. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita, kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam ibadah kita, diberikan oleh Allah kenikmatan dalam ketaatan kita, itulah yang kita syukuri. Karena tidak ada yang memberikan kemudahan dalam ketaatan kita kecuali adalah Allah. Makanya maaf, kalau antum sudah bisa ngaji, kalau anti sudah bisa menutup aurat, jangan sombong dengan pencapaian amal. Karena itu pun tidak akan terjadi bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula hebatnya kita dalam takwa, tapi semua proses kesempurnaan dan ibadah yang kita lakukan terletak pada hebatnya Allah ketika menolong kita dan memberikan kemudahan pada jalan kita. Kepada Allah kita bersyukur. Kalau orang bersyukur atas ibadah, tidak ada lagi orang yang sombong dengan sholatnya. Kalau orang sudah bersyukur atas ketaatan, tidak ada orang yang merendahkan orang lain ketika dia melihat orang lain ibadahnya lebih rendah dari dirinya. Semua itu bukan karena kita, tapi semua itu karena dia
Dia yang maha hebat ketika menolong hamba yang bertakwa. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Ikhwan-ikhwan yang semoga dilapangkan hatinya dan dijadikan pengganti atas apa yang telah berlalu dalam hidupnya. Yang amin itu yang bahaya ya. Kita tentunya bicara pada kesempatan malam kali ini, saya sengaja memilih bahasa dan tema anak muda. Bukan karena saya muda, karena saya tetap tua ya, saya 40 tahun. Kalau menurut KTP, menurut Samsung 32, Oppo 28. Kalau Oppo-nya baru. Tapi karena saya mendapati banyak orang yang mereka tidak sadar ketika mereka telah kesemsem berat dengan seseorang. Banyak orang itu tidak sadar bahwasanya kehidupannya menjadi berantakan ketika cinta yang dia miliki tidak tersalurkan dan tidak tersampaikan. Pengalaman saya 15 tahun dalam dakwah di Jakarta, sudah terlalu banyak saya menjumpai orang yang beristri ataupun belum beristri, ataupun bersuami ataupun belum bersuami. Ternyata kekuatan yang dia miliki di luar penampilannya tidak sama dengan kekuatan yang dia miliki pada hatinya. Banyak orang yang ternyata keropos walaupun penampilannya mungkin syar'i. Dan itu salah satu keroposnya itu adalah tentang masalah asmara dan cinta. Makanya saya ingin membahas walaupun saya bukan pakar asmara. Dan antum jangan katakan Abu Basam ini Ustadz asmara, karena saya bukan Ustadz asmara. Tapi saya ingin memberikan sedikit pencerahan untuk diri saya, pencerahan bagi antum-antum anak-anak muda yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan pencerahan tentang asmara. Karena saya betul-betul jengah serta betul-betul sedih kalau mendapatkan referensi cinta anak muda selalu bermuara pada referensi Korea, Hollywood, dan Bollywood. Dan itu salah, dan itu tidak benar. Korea itu, kata istri saya, selalu identik bahwasanya perempuannya miskin, laki-lakinya kaya. Kalau Bollywood itu berbeda, laki-lakinya kemudian miskin, perempuannya kaya. Kalau Hollywood, kata istri saya, tidak jelas ya. Kadang kemudian lakinya kaya atau miskin, tapi yang jelas mereka selalu memberikan sudut pandang tentang masalah asmara itu. Sudut pandangnya adalah datang dari kaum yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya mempercepat penyakit jantung itu kalau orang jatuh cinta, kesemsem serat, dan asmaranya tidak tersampaikan, kemudian dia akhirnya melihat referensi cintanya kepada kisah-kisah fiktif Korea ataupun Hollywood, maka itu bisa memperparah kehidupan asmaranya. Maka inilah yang menjadikan kita ingin membahas. Kita membahas pada kesempatan malam kali ini, ketika cintamu bertepuk sebelah tangan. Mari kita tutup kajian. Maka sebelum kita menyampaikan poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini, ketika saya mengumpulkan beberapa riwayat, dan sebenarnya kajian ini harusnya kita sampaikan tepat 2 bulan yang lalu, yaitu ketika kelahiran anak saya Basim, anak yang ke-6 dari 12 anak yang saya rencanakan. Biasa aja kali, tidak usah begitu. Dan saya baru mendapatkan 6, separuh perjalanan. Tapi qadarullah pada saat itu memang kondisi istri harus didampingi. Seorang istri yang paham sunnah adalah istri yang, seorang suami yang selalu mendampingi istri setiap waktunya dan setiap saatnya. Istri kita, bukan istri tetangga. Maka kemudian pada kesempatan 2 bulan setelahnya, baru pada kesempatan hari ini kita akan membahas setelah Allah memberikan undur perjumpaan kita pada 2 bulan lalu. Kita hari ini akan membahas bagaimana tentang cinta ketika bertepuk sebelah tangan. Sebelum kita membahas itu, ikhwan, antum dan saya ini memiliki sama statusnya. Kita ini pelakon kehidupan. Mungkin rumah kita boleh beda, kecenderungan kita boleh berbeda, tapi status kita ini sama dalam satu hal. Kita ini sama-sama pelakon pada kehidupan bernama dunia.
Dan kalau kemudian kita ini memiliki status sebagai pelakon pada kehidupan dunia, pelakon itu harus paham karakter panggung yang dia tempati. Pemain sinetron harus membaca skrip supaya memerankan peran yang dia dapatkan dengan penghayatan maksimal. Maka sesungguhnya sama, pelakon dalam kehidupan panggung yang bernama dunia pun harus paham bagaimana sifat dunia supaya saya dan antum tidak kaget dan terkejut apabila roda kehidupan itu mengitari dengan sifat-sifat yang sudah diterangkan di dalam petunjuk syariat yang kita cintai. Para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, samaniyatun tajri alal mar'i daiman falabudda lil mar'i ayyulaqiya samaniyah. Orang yang hidup itu pasti menjumpai 8 sifat. Siapapun dia, dimanapun dia tinggal, pasti dia akan menjumpai 8 sifat. Dan sifat itu pasti kita akan hadapi pada kehidupan orang yang telah diberikan nyawa dalam kehidupannya. Apa itu 8 sifat yang pasti kita jumpai kalau kita menjadi pelakon kehidupan, dan supaya kita tidak terkaget-kaget kalau kita mendapati itu datang pada kehidupan kita? Yaitu yang pertama, yang kedua, sekaligus jadi satu. Yang pertama dan yang kedua, sururun wa husnun. Kita pasti menemukan di dalam kehidupan kita itu surur, kebahagiaan. Sebagaimana dalam kehidupan kita pasti menemukan kesedihan. Tidak bisa senang terus kayak Sri Mulat ataupun komedi, stand up komedi, dan tidak bisa sedih terus. Karena kehidupan bergonta-ganti, kadang sedih, kadang gembira. Karena kegembiraan dan kesedihan itu merupakan 2 warna pada kehidupan yang menempel pada setiap orang yang diberikan oleh Allah panggungnya di dalam kehidupan dunia. Makanya perhatikan wajah kita. Wajah kita tidak dijadikan oleh Allah kaku, kayak kanebo kering. Allah tidak menjadikan wajah kita kayak triplek, tapi wajah kita elastis. Bisa senyum, bisa gembira. Kenapa Allah jadikan wajah kita elastis, fleksibel, bisa tersenyum, bisa ketawa? Karena Allah tahu bahwasanya kita pasti menemukan kegembiraan. Tapi dibalik wajah kita yang dibuat oleh Allah elastis dan bisa memancarkan senyuman dan tertawa, tapi juga Allah menyempilkan di dalam mata kita itu air mata. Air itu tidak hanya dititipkan pada lautan, tidak hanya dititipkan kepada samudra dan pada sumur, tapi Allah juga selipkan air itu di belakang mata kita. Kenapa Allah selipkan air mata di belakang mata kita? Karena Allah tahu siapapun yang menjalani dalam pelakon kehidupan pasti dia akan menjumpai sesuatu yang membuatnya sedih. Dan kesedihan itu harus punya bahasa. Bahasa itu adalah air mata. Makanya orang yang kemudian beriman itu, apakah tidak boleh nangis? Kata siapa tidak boleh nangis? Nangislah. Karena nangis itu bagian dari rahmat. Makanya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia, Nabi meneteskan air mata. Sempat ada sahabat yang berkomentar, "Ma hadhihi dumu ya Rasulullah?" Ini air mata apa ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wa la narda illa bi qouli rabbina." Sesungguhnya innal uyuna tadma, air itu punya hak meneteskan matanya, airnya. Hati boleh untuk memiliki kesedihan, tetapi kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Jadi air mata bagian dari warna kehidupan ketika kita mengalami kesedihan. Yang ketiga dan yang keempat, istima'un, ijtima'un, wa furqatun. Kehidupan itu selalu memiliki pertemuan dan perpisahan. Kita bertemu yang paling pertama kali kepada ibu yang melahirkan kita, bapak kita, teman SD kita, teman SMP kita, teman SMA kita, teman alumni kita, teman arisan kita, geng kita. Nah itu kita pasti bertemu. Tetapi pertemuan itu selalu menyisakan yang keempat, yaitu pasti ada furqah, yaitu adalah perpisahan. Konsep hidup itu kalau sudah bicara tentang perpisahan itu cuma 2. Kalau kamu tidak meninggalkan dia, kamu yang meninggalkan dia. Kalau kamu yang bukan meninggalkan dia, dia yang meninggalkan kamu. Kalau bukan kamu yang menaburi tanah, kamu yang ditaburi tanah. Maka itu adalah konsep kehidupan. Sebenci apapun kita sama perpisahan, perpisahan itu fitrah, ketetapan yang ada pada kehidupan. Kita pasti akan berpisah. Dan itu sifat yang ketiga dan yang keempat.
Sifat yang kelima dan yang keenam, sehatun wa sukmun. Kita diberikan sehat, kita diberikan sakit. Kadang-kadang kita sehat, mampu lompat ke tempat yang tinggi, mampu kita menikmati makanan, mampu kita menikmati minuman, mampu lari speednya mungkin 20 km per jam, 30 km per jam, sehat. Tapi kemudian kadang-kadang Allah memberikan kepada kita sakit. Akhirnya makanan tidak terasa nikmat, minuman tidak terasa nikmat, hawa terasa panas. Maka kita diberikan sakit oleh Allah sebagaimana kehidupan. Dan yang ketujuh dan yang kedelapan, kita pasti mendapati sifat kehidupan itu yusrun wa usrun. Ada kemudahan, ada kesulitan. Maka disitulah kemudian akhirnya kita mengerti. Setelah kita paham, pelakon kehidupan itu mendapatkan suratan takdir, warna kehidupan dia itu ada 8. Yang menarik untuk kita bahas dan menarik untuk kita mengerti itu ada 4. Nggak kedengeran ya. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya warna kehidupan itu ternyata ada 8, maka yang kita perhatikan itu 4. Sesungguhnya kehidupan itu melewati kegembiraan dan kesedihan. Kehidupan itu melewati yang dinamakan dengan kesulitan dan kemudahan. Maka yang kita pikirkan itu bukan ketika gembira, karena gembira itu lebih mudah. Tetapi yang kita pikirkan itu bagaimana kita kalau melewati kesedihan, dan bagaimana ketika kita melewati kesulitan. Kadang-kadang kita mendapatkan kemudahan, tapi pasti kita akan mendapatkan kesulitan. Dan di antara bahasa ketika membicarakan tentang kesedihan dan membicarakan tentang kesulitan, yaitu adalah ketika cinta yang kita miliki tidak mendapatkan sambutan dan tidak mendapatkan respon dari orang yang kita puja dalam kehidupan kita. Dan itu perkara yang tidak gampang. Dan kita harus mengetahui bagaimana ketika kita mendapatkan satu musibah. Kalau kemudian tiba-tiba, bukan musibah, kalau tiba-tiba kita mendapatkan suratan takdir kesulitan. Kalau tiba-tiba kita mendapatkan suratan takdir, yaitu adalah kesedihan. Ketika orang yang kita harapkan semoga dia menjadi halal dan menjadi bagian dari kehidupan kita, ketika kita membayangkan bahwasanya dialah yang kita lihat pertama kali ketika kita membuka mata ketika subuh berkumandang. Indah betul ya, Insya Allah. Saya juga baru kepikiran di sini doang. Maka kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita doa. Maka bagaimana menyikapi itu supaya semua persoalan itu dapat diletakkan sesuai dengan petunjuk syariat. Karena kita khawatir kalau kemudian kita tidak mengetahui ini, kita akan terkena depresi dan frustasi. Karena salah satu penyebab banyaknya orang mati bunuh diri bukan hanya karena dia gagal menjadi anggota DPR, tapi salah satu di antara penyebab banyak orang itu mati bunuh diri, frustasi, dan bahkan tidak sedikit yang sampai mengalami goncangan jiwa, yaitu adalah ketika kita menjumpai orang ketika cintanya tidak mendapatkan respon sebagaimana yang dia bayangkan dan dia harapkan dan cita-citakan. Maka kalau dia tidak paham petunjuknya, maka akhirnya yang terjadi adalah frustasi dan depresi. Saya punya saudara jauh ya. Ternyata beliau sampai tua dan meninggalnya tidak menikah. Saya ketika menjumpai orang tidak menikah, yang saya pikirkan bukan masalah biologisnya, tapi yang saya pikirkan cuma sederhana. Seorang laki-laki kemudian tidak menikah, siapa yang akan mengangkat tangan untuk mendoakan dia kalau dia terbujur kaku di dalam kuburnya? Siapa anak-anak yang paling tulus mendoakan bapaknya kalau bukan anak-anak kita? Tapi ternyata saya akhirnya pernah memberanikan diri untuk bertanya, kenapa Mas tidak menikah? Ternyata jawabannya mengejutkan. Dia ternyata pernah punya cinta kepada seseorang, dan ternyata cinta itu tidak tersalurkan. Dia jaga cinta itu hingga meninggal dunia. Padahal orang yang dia cintai sudah beranak pinak dengan keturunan yang banyak ya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah bahayanya kalau kemudian kita memiliki perasaan tapi kita tidak paham bagaimana syariat menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengendalikan perasaan itu ketika telah tumbuh pada hati kita dan jiwa kita. Paham sampai di sini? Kalau paham silahkan pulang.
Maka kemudian saya akan bagi menjadi beberapa poin dari mungkin kesimpulan singkat atau kesimpulan sederhana saya. Kita akan membagi penjelasan tentang masalah cinta bertepuk sebelah tangan itu dalam 6 poin yang kita akan bahas. Dan moga-moga 6 poin ini nanti akan menjelaskan tentang satu persatu hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana perasaan cinta kita yang tidak terbalas. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya urusan cinta itu bukan urusan makhluk, tetapi urusan cinta itu miliknya Allah. Ini sering kita lupa. Kita ini merasa bahwasanya kita mampu mengendalikan hati kita dan kita merasa kita yang jatuh cinta. Nah, ini salah. Cinta itu miliknya Allah. Cinta itu yang membolak-balikan adalah Allah. Ketika telah tumbuh pada hati seorang anak Adam dan telah tumbuh pada hati seorang kaum Hawa, sesungguhnya tidaklah bertengger rasa cinta pada hati manusia kecuali pertama kali itu adalah dari Allah. Kenapa Allah menumbuhkan cinta? Allah ingin nguji apakah cinta kita bisa mendekatkan kita kepada Allah, ataukah cinta itu justru menjadikan kita berkubang dalam kemaksiatan dan dosa. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa saya jatuh cinta? Kenapa harus dia? Kenapa saya harus dicintai banyak orang? Misalnya. Santai aja, contoh. Maka kemudian itu adalah merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Allah yang menggenggam, Allah yang memutarbalikkan hati. Maka Allah lah yang kemudian memiliki cinta dalam kehidupan manusia. Mana dalilnya, Ustaz? Oke, kita sebutkan dalil. Pertama, buka surat An-Najm, buka semuanya, yaitu surat ke-53 ayat 43. Siapa yang membawa? Antum bawa mushaf? Ada. Siapa yang bawa mushaf? Antum? Agarisma? Bawa? Saya bawa mushaf. Ayo bawa Quran digital. Antum? Digital. Iya. Ya, surat ke-53 ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Nah, ini dalilnya ikhwan, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya manusia itu Allah menyampaikan, Allah yang menjadikan kamu ketawa dan Allah yang menjadikan kamu menangis. Kita ini saking rapuhnya mengendalikan hati kita pun tidak mampu. Sampai urusan kita ketawa dan urusan kita menangis pun itu Allah yang menjadikan kita ketawa dan ketika kita menangis. Mampu nggak kita memplanning kapan kita ketawa dan kapan kita nangis? Tidak mampu. Ada nggak orang berkata, insya Allah nanti jam 10 saya ketawa, Ustaz? Tidak ada. Sebagaimana ada orang yang berkata, insya Allah nanti habis subuh saya akan menangis meraung-raung, Ustaz. Atas apa? Itu saya tidak tahu. Tidak mungkin lah. Kadang-kadang kita ngomong tersentuh dengan apa yang kita dengar, kita meneteskan air mata. Kadang-kadang kemudian kita mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, hanya melihat anak kucing berjalan, kemudian meneteskan air mata. Maka disitulah kita paham, kalau ketawamu ketika kamu memperlihatkan gigimu di antara senyum sipulmu menjadikan itu hanyalah Allah, apalagi urusan cinta kita dalam kehidupan ini. Makanya kemudian urusan cinta itu dari Allah. Dan ketika Allah memberikan kepada kita cinta, Allah itu pengen nguji kita. Dan ingat loh, tidak semua cinta itu harus berbalas dengan apa yang kita inginkan. Karena terkadang Allah menumbuhkan itu pada kehidupan hatinya antum, karena Allah pengen nguji antum. Apakah dengan cinta yang Allah tumbuhkan pada kehidupan hati dan jiwanya antum, antum tetap taat kepada Allah, ataukah jangan-jangan antum menjadi orang yang berkubang pada dosa dan kemaksiatan? Tapi di situ kita paham, berarti itu cinta itu miliknya Allah. Maka dalil yang kemudian kita tambahi dari dalil yang disampaikan dari Rasulullah. Rasulullah itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud itu mengucapkan dalam salah satu doa. Salah satu doanya Rasulullah itu mengatakan, hada fi'li fala talumuni, hada fi'li fima amlik fala talumuni fima tamliku wala amliku.
Rasulullah itu memiliki istri banyak. Maka di antara doa Nabi ketika Nabi memiliki banyak istri, maka yang dilakukan oleh Nabi dalam berdoa itu apa? Hada fi'li fima amlik. Ya Allah, inilah saya dengan perbuatan saya yang saya kuasai. Jangan mencelaku ya Allah terhadap sesuatu yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Apa sih maksud doa itu yang diucapkan Rasulullah? Saat itu Rasulullah memiliki banyak istri. Rasulullah itu orang yang paling adil dalam kehidupan rumah tangga beliau bersama dengan para istrinya. Tapi cintanya Nabi kepada Aisyah lebih besar daripada cintanya beliau kepada istri yang lainnya. Walaupun cinta itu tidak menjadikan Nabi berbuat zalim ketika mendolimi istri-istri yang lainnya. Nabi tetap adil walaupun cinta terbesarnya Nabi kepada ibunda Aisyah. Makanya maaf ya, dalam poligami yang menjadi syarat itu adil itu apa Ustaz? Adil dalam pembagian, bukan adil dalam masalah cinta. Karena masalah cinta itu kita tidak mampu menguasai. Makanya Nabi kemudian berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Inilah yang bisa aku lakukan ya Allah, yang bisa aku kendalikan, yaitu adil kepada istrinya. Tetapi masalah cinta, fala talumuni fima tamliku wala amliku. Adapun masalah cintaku kepada Aisyah yang lebih besar, maka jangan engkau cela aku ya Allah terhadap sesuatu yang engkau kuasai dan tidak aku kuasai. Makanya maaf ya kalau dalam kasus poligami, ini keluar sedikit. Dalam kasus poligami yang diwajibkan itu adil dalam pembagian. Kalau kemudian ente kasih nafkah yang di sana 500 juta, yang di sini juga 500 juta. Kalau misalkan anaknya sama, songong dikit boleh lah. Artinya bukan ini. Tapi kemudian itu sama. Kalau ente kasih di sini itu adalah apartemen Pak Kubuwono, ya yang satu apartemen Pak Kubuwono. Jangan yang satu apartemen Pak Kubuwono, yang satu apartemen di Bekasi. Beda. Dalam masalah pembagian harta harus sama, pembagian malam harus sama, giliran harus sama. Tapi masalah cinta tidak bisa. Cinta itu yang memiliki Allah. Makanya kemudian doanya Nabi kepada Allah, hada fi'li fima amlik. Yang aku kuasai itu membaginya ya Allah. Adapun masalah cintaku, engkau yang kuasai, aku tidak kuasai masalah cinta. Makanya tanya sama ibu-ibu yang memiliki banyak anak. Contoh istri saya, anaknya 6. Saya tanya, mana yang kamu paling cintai? Selalu jawabannya normatif. Kalau pertama pertanyaan itu saya tujukan, ya semuanya saya cintai dong, Bi. Tapi kan pasti ada yang pasti kamu lebih cintai di antara anak-anakmu. Pasti ada. Lalu kalau kemudian ditanya, ya banyak alasannya. Mungkin yang paling mirip, mungkin yang paling empati, yang paling sensitif, yang paling baik. Dan sesungguhnya itu tidak bisa dibuat-buat. Makanya kalau kita punya anak banyak seperti 6, maka lebih cinta kepada anak yang keempat, lebih cinta anak yang kelima. Boleh, tidak dosa. Yang dosa ketika kecintaanmu kepada anak yang kelima menjadikan kamu mengistimewakan dia, lalu merendahkan dan mendolimi anak-anakmu yang lainnya. Itu baru tidak boleh. Berarti kalau ada seorang wanita diberikan banyak anak, dia mencintai semuanya, tapi tetap ada satu anak yang lebih dia cintai. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya cinta itu miliknya Allah. Kita tidak bisa untuk kemudian menggugahnya. Makanya kadang-kadang ada orang, kenapa di antara jutaan laki-laki dan jutaan wanita yang pernah seliweran dalam kehidupannya dan hadir dalam teras kehidupannya, kenapa dia jatuh cinta yang itu? Kenapa dia senang yang itu? Kenapa dia senang yang itu? Terkadang itu merupakan bagian dari Allah yang kemudian membolak-balikkan hatinya. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya paham. Itu dalil kedua. Cinta itu miliknya Allah. Yang ketiga, yaitu adalah ketika kita mendapati kisahnya Mughis dengan Barirah. Tahu kisahnya Mughis dan Barirah? Kisah Mughis dan kisah Barirah itu adalah dua orang yang kemudian dua-duanya asalnya budak. Kemudian Barirah dimiliki sama Aisyah. Kemudian dibebaskan. Dan kita paham dalam Islam, kalau ada pasangan menikah, yang satu sudah tidak jadi budak, maka boleh melepaskan ikatan pernikahan. Kalau yang satunya masih budak, yang satunya sudah merdeka. Barirah ini ketika merdeka, maka dia tidak mau melanjutkan pernikahannya dengan Mughis. Tahu yang dilakukan Mughis?
Munghis itu selalu ketika kemudian pisah dengan Barirah, cintanya kepada Barirah itu gede banget. Sampai kemudian di dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi SAW menyampaikan kepada salah satu sahabat, yaitu ungdur ilaihi yatufu khalfaha ya biki wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi. Faqala Nabi SAW, ya Abbas, ala ta'ja min haitsu Mughis Barirah min hubbi Mughis Barirah. Mughis itu saking cintanya kepada Barirah, setelah dipisah, setelah kemudian Barirah tidak mau untuk berkumpul lagi dengan Mughis, kebiasaannya Mughis itu apa? Mughis itu buntutin Barirah kemana saja. Kalau bahasa Jawanya ngintil, turutin India, pokoknya kemana aja kemudian diikutin. Terbawa saya. Kemudian diikutin khalfaha yabki, bukan hanya ngikutin, nangis. Ya Allah, Barirah. Wa dumuhu tasilu ila lihiyatihi. Sampai kemudian diterangkan dalam hadis kemudian ini hadis Ibnu Abbas ini apa? Wa dumuhu, air matanya Mughis ini ketika melihat Barirah jalan, dia ngeliatin di belakangnya seperti follower yang tidak di fallback sama sekali-kali nyontoh Ustaz Hanan, bahasanya kan gitu. Sebagaimana seorang follower yang tidak di fallback sama orang yang dia follow gitu kan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa dumuhu tasil ila lihyatihi. Lu air matanya itu nyentuh sampai kemudian jenggotnya. Masya Allah. Berarti dulu para sahabat itu berjenggot. Nyentuh sampai jenggotnya. Sampai kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughis Barirah. Hei Abbas, emang kamu gak merasa heran dengan cintanya Mughis kepada Barirah? Saking gedenya. Makanya kemudian Barirah saat itu akhirnya Masya Allah, karena Rasulullah tahu betapa besarnya cintanya Mughis kepada Barirah, Rasulullah itu panggil Mughis. Sini Mughis. Mughis, mau gak saya bantu untuk menyampaikan dan mengutarakan isi hatimu kepada Barirah? Mau ya Rasulullah. Kemudian dia panggil Barirah. Ya Barirah, kamu mau gak untuk kemudian berkumpul lagi dengan Mughis? Pertanyaannya Barirah itu simpel, menunjukkan wanita beriman. Atakmuruni ya Rasulullah? Apakah kamu memerintah saya ya Rasulullah? Kenapa Barirah bertanya atakmuruni ya Rasulullah? Karena kalau itu perintah, Barirah siap balik lagi kepada Mughis. Masya Allah ya. Para sahabat itu dulu urusan cinta pun dikembalikan sama Rasulullah. Urusan cinta, CIN. Urusan cinta. Urusan cinta sampai bertanya, ya Rasulullah, atamuruni, apakah engkau perintahkan saya ya Rasulullah? Kalau kamu perintahkan saya siap ikutin. Karena para sahabat itu kalau sudah mendengar sabda dan perintahnya Rasulullah, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Nabi kemudian berkata, karena pada posisi itu memang tidak perintah, karena masalah cinta itu kemudian tidak dikendalikan dengan perintah Nabi. Nabi memang mengatakan, lima anak asfa. Enggak, saya itu cuma hanya memberi pertolongan kepada Mughis. Artinya kamu bukan perintah ya Rasulullah? Enggak. Kalau begitulah hajat. Saya tidak ada hajat balik kepada Mughis ya Rasulullah. Jadilah cinta Mughis dan Barirah bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau antum ada yang bertepuk sebelah tangan, sudah khidbah ditolak, antumlah Mughis-Mughis zaman hari ini. Inilah Mughis milenial. Jadi disitulah kemudian kita menjumpai dalam hal inilah yang kemudian kita harus pahami. Berarti kemudian cinta itu miliknya Allah. Kalau kemudian antum ditakdirkan orang yang antum puja ternyata tidak membalas cintanya antum, maka kemudian di situ ada satu perkara yang kita pahami, yang membolak-balikkan memang hatinya itu Allah. Dan antum tidak perlu dendam dan berkata, lihat nanti kamu akan menyesal pernah menolak saya. Tidak usah gitu. Itu sinetron. Dan itu biasanya kisah-kisah IGTV yang kemudian akhirnya dulu pernah ditolak, akhirnya sukses, kemudian orang yang nolak nangis-nangis. Alah, hidup itu tidak seindah IGTV. Dan
banyak masalah yang lebih besar daripada masalah yang semacam itu. Kalau kemudian kita sudah tahu bahwasanya yang membolak-balikkan hatinya adalah Allah, mungkin orang yang pernah menolak kita itu berusaha untuk menerima kita, tapi apalah dia yang memang hatinya tidak mampu menerima kita. Karena mungkin ngelihat antum, dia pening, pusing, pengen muntah, mau diapain? Mau diapain? Ya, dan kita kemudian langsung berkata, kurang apa saya? Kurang banyak. Jadi jangan begitulah, santai aja. Berarti kemudian disitulah kita akhirnya menjumpai bahwasanya kehidupan asmara. Asmara itu Allah tumbuhkan pada hati kita itu menjadi sebuah kebaikan. Kapan asmara itu merupakan bagian dari bisikan setan? Kalau jatuh cintanya antum pada perkara yang haram. Nah itu jadi bisikan setan, bukan anugerah dari Allah. Kayak homo itu kemudian berkata ini kan pemberian dari Allah. Ngawur ente. Masa Allah kemudian menciptakan ente untuk kemudian senang kepada sama jenis, padahal Rasulullah sudah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan di antara bentuk fitrah itu apa? Itu mencintai lawan jenis. Jadi kalau ada orang homo mengatakan ini memang dikasih dari pemberian Allah, ente itu mencari pembenaran dengan menyeret nama Allah dalam satu dosa yang kamu kerjakan. Nah, ini ketawa sih. Gila ya. Itulah contoh cinta yang tertolak kayak gitu. Terus nanti bentar lagi nih ketawa sana. Jadi disitulah kita akhirnya paham kalau kemudian antum jatuh cinta kepada sesuatu yang haram itu bisikan setan. Antum jatuh cinta kepada kemudian istri, kepada wanita yang sudah bersuami, itu haram. Antum tidak bisa mengatakan ya Allah, kenapa jatuh cinta saya kepada dia? Dia sudah menikah. Maka itu bukan cinta yang diberikan sama Allah. Itu merupakan perasaan yang ditumpangi penumpang gelapnya yang bernama setan. Ketika setan menjadi penumpang gelap, akhirnya antum, ketika akhirnya di situ ada setan, antum tidak bisa membedakan mana itu syahwat yang berbasis dosa, mana itu cinta yang merupakan bagian dari fitrah dari Allah. Saya tidak bisa lepas Ustaz cinta saya dari dia. Oh masih ada kesempatan lagi, coba aja. Tapi dia sudah. Ini kayak gini nih yang bikin saya pengen libur kajian kayak gini nih. Jadi di situ akhirnya kita memahami, saya jatuh cinta sama seorang wanita yang sudah bersuami. Haram itu bukan cinta itu maksiat, itu syahwat. Dan kemudian penumpang gelapnya bernama bisikan syaitan. Jadi kalau kemudian antum jatuh cinta kepada perkara yang masih normal, kepada sesuatu yang sifatnya itu wajar dan merupakan batas dari fitrahnya antum, itu sesuatu yang sifatnya adalah bagian dari fitrah selama itu tidak melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, namanya bukan cinta, namanya tulul amal. Saya jatuh cinta Ustaz, sama siapa? Sama putri Pangeran Saudi. Terlalu jauh. Itu panjang angan-angan. Saya jatuh cinta Ustaz, sama siapa? Saya jatuh cinta sama pemain Hollywood Ustaz. Saya harapkan dia mau alaf. Ya kalau mau alaf terus ketemu antum gitu. Itu namanya tulul amal. Paham ya cara membedakan cinta, syahwat, tulul amal. Jadi nanti kalau antum kemudian di sini akhirnya dalam poin yang pertama, antum nanti harus ngerti ini cinta yang merupakan fitrah ketika Allah membolak-balikkan dan memberikan cinta sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, sebagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya yang kemudian itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kapan cinta, kapan syahwat, kapan itu tulul amal. Makanya maaf ya, terapinya orang yang kemudian mereka terjebak kepada sebuah pemahaman menyimpang dalam orientasi seksualnya harus paham bahwasanya ketika dia menganggap perbuatan itu benar adalah sebuah kesalahan fatal dan akibatnya adalah neraka.
Ya, ada lagi orang yang kemudian mengatakan ini memang homo itu fitrah. Jangan diurusi masalah urusan pribadi saya dalam urusan tempat tidur saya. Nah, itulah hari ini kita mendapati orang yang tidak beriman itu berusaha menghidupkan kembali penyimpangan orang di dalam masalah orientasi seksualnya. Maaf, antum tahu ikhwan, kenapa orang kafir itu ingin bernafsu menjadikan homoseksual itu tersebar di antara kaum muslimin? Antum tanya kepada pakar-pakar kejiwaan. Penyakit seksual yang berakibat kepada psikologi berat itu masalah homo dan lesbian. Akibat dampaknya itu gede banget. Dan orang kafir tahu kalau setiap muslim itu sudah terkena penyakit ini, orientasi, visi dan misi standar hidupnya tidak pernah jauh dari urusan syahwat. Dan akhirnya hidupnya tidak ada yang berkualitas. Makanya lihat orang yang maaf ya, orang yang kemudian sampai homo, pikirannya itu cara mereka bercandanya aja jorok. Memandang orang bukan dipandang kepintarannya, memandang orang dengan bukan kelebihannya, selalu memandangnya urusan fisiknya, untuk urusan syahwat menyimpang yang dia miliki. Antum tidak pernah dapati komunikasi yang paling buruk kecuali salah satunya adalah orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam orientasi seksual. Paham ya? Nomor pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya urusan cinta itu adalah urusannya Allah, dan akhirnya antum tahu bahwasanya kalau antum memimpikan seseorang, tapi ternyata orang yang antum mimpikan itu tidak merespon apa yang antum sampaikan, yang antum utarakan dan antum kemudian ingin dapatkan, maka fahami berarti dia hatinya itu dibolak-balikkan sama Allah. Akhirnya disitulah kita mampu untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit di dalam hati kita ketika kita tidak terlalu benci kepada orang yang pernah tidak merespon ucapan dan perasaan cinta kita. Karena kita tahu akhirnya sebagaimana aku jatuh cinta tanpa sebab, mungkin dia pun menolak saya pun tanpa sebab yang dia tidak mampu kuasai. Nah, tidak dendam, santai hidupnya. Tidak perlu kemudian antum sedih gitu dan perih kalau dia lewat di depan antum. Gitu. Dan itu hal yang harusnya ditinggalkan. Apalagi laki-laki, nggak usah gitu-gitu amat lah. Banyak lebih penting urusan antum daripada urusan yang semacam itu. Yang kedua, ketika cinta merupakan anugerah dari Allah, cinta itu berkaitan erat dengan proses takdir. Berarti takdir itu tidak ada yang buruk. Kalau kemudian buruk itu disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Karena kemudian kita harus paham ketika cinta itu adalah anugerah dari Allah, berarti di situ ada proses takdir. Karena semua kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini tidak pernah terjadi kecuali karena takdir yang Allah berikan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, sampai urusan daun yang jatuh, di mana jatuhnya, apa penyebab jatuhnya, berapa kecepatan daun itu ketika jatuh, di mana ordinatnya di atas muka bumi ketika daun itu jatuh, semuanya itu atas ilmu yang Allah miliki dan ditentukan di dalam Lauhul Mahfuz yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan manusia. Sama, cinta pun merupakan bagian dari takdir. Makanya ketika kita memahami takdir, Allah tidak pernah mendolimi kita melalui takdirnya. Kalau ada orang yang mengatakan ketika dia putus cinta atau ketika cinta itu tidak merespon apa yang dia harapkan, jangan pernah berkata kenapa ya Allah dia tidak menerima. Jangan bertanya kenapa sama Allah. Yang suka bertanya kenapa sama Allah itu merupakan ciri khasnya orang yang tidak memiliki akal. Makanya Allah sampaikan pada juz yang kedua surat Al-Baqarah, sayaqulu sufaha ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang bodoh itu ketika dulu kiblat itu pindah dari Masjidil Aqsa menuju kepada Masjidil Haram. Orang-orang yang bodoh itu Allah mensifati sayaqulu sufaha. Orang-orang bodoh itu bertanya, kenapa sih kiblatnya berubah-ubah? Sampai para ulama mengatakan salah satu identitas orang yang bodoh dalam iman itu suka bertanya-tanya sama Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Allah itu tidak patut ditanya. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya, tapi kitalah yang ditanya sama Allah. Wong keputusan juri aja tidak mampu diganggu gugat, kok keputusannya Allah diganggu gugat? Keputusan wasit hari ini ikhwan, ini dalam masalah bola.
yang sifatnya recehan dibandingkan kehidupan kita. Bola itu yang namanya keputusan wasit itu tidak mampu diganggu gugat. Ketika dia mengatakan handsball penalti, walaupun 11 pemain bermaksud untuk nonjok wasitnya, keputusan wasit tidak mampu untuk dianulir, ya atau tidak? Bahkan maaf, bantuan TV hari ini pun hanya membackup saja. Tapi kalau sudah wasit yang menentukan, tidak mampu diganggu gugat. Loh, kalau wasit aja dihormati dalam sepetak lapangan bola, padahal itu cuma urusan bola masuk ke pistar gawang, hanya urusan itu kita sepakat untuk mentaati wasitnya. Loh, masa urusan kehidupan kita yang penting dunia akhirat dan kita menggantungkan surga kita kepada Allah, lalu kita menggugat Allah gitu? Yo salah, tidak benar gitu. Makanya kemudian di situ akhirnya kemudian kita mendapati apa? Urusan takdir itu tidak ada yang salah, ikhwan. Kalaupun tampaknya salah, itu cara kita yang salah ketika memandang. Saya sudah sering sampaikan dalam banyak kesempatan ilmu ya. Ini saya sampaikan ulang. Antum paham ya? Saya ambilkan ilustrasi yang mudah. Kalau ada orang infeksi kakinya, datang ke dokter. Dokter kemudian meriksa infeksinya. Loh, infeksinya sudah parah. Dicek lagi, wah, ini harus diamputasi. Ketika mau diamputasi, perhatikan kata amputasi ketika didengar oleh pasien dan ketika diucapkan sama sang dokter. Pasien ketika mendengar amputasi, itu konotasinya buruk atau tidak buruk? Buruk. Dari 2 kaki jadi 1 kaki. Yang asalnya bisa jalan normal harus pakai sesuatu. Yang asalnya bisa naik motor normal harus pakai penyangga. Yang asalnya bisa mengendari mobil kemudian mungkin agak susah mengendari mobil. Maka pasien ketika mendengar kata amputasi buruk, itu pasien. Tapi maaf, bagi dokter ketika mengucapkan kalimat amputasi, dokter itu ketika mengucapkan amputasi kepada pasien, itu konotasinya baik atau buruk? Baik, karena dokter tahu ini bapak kalau tidak diamputasi, itu infeksinya nanti menjalar ke atas, nyentuh ke jantung, nyentuh ke lambung, sakitnya lebih parah 3 kali lipat daripada sakit ketika infeksi itu di kaki, dan bapak akan kesakitan lebih parah daripada kesakitan yang dirasakan hari ini dan mengakibatkan kematian, dan itu akibat fatal. Sekarang kita lihat ikhwan, sama-sama kata amputasi antara dokter dengan pasien, cara memandangnya itu beda. Makanya maaf, kita ini kadang-kadang ketika menghadapi takdir, kita pandangannya itu terkadang sebagaimana pandangan pasien, buruk, nggak dapat sebagaimana yang saya impi-impikan. Padahal tanpa kita sadari di situ ada keburukan yang antum akan dapatkan kalau antum akhirnya dapat dia. Maaf ya ikhwan, contoh ya, kadang-kadang antum minta mobil, tidak dikasih mobil sama Allah. Antum seumur hidup hanya pakai motor. Kalau hujan kepanasan, kalau panas kehujanan, itu terkadang bukan Allah tidak mengabulkan permohonan antum untuk mendapatkan mobil, tapi Allah tahu orang ini kalau dapat mobil, nanti kemungkinan dia itu akan mendapatkan kecelakaan. Ketika Allah mencintai dia supaya dia tidak kecelakaan yang berakibat fatal, Allah tidak memberikan kepadanya mobil supaya dia menikmati motornya. Cara Allah itu kan beda dengan caranya kita. Karena ilmunya Allah beda dengan ilmunya kita. Ilmu kita hanya sejumput. Kita hanya melihat apa yang kita jumpai. Tapi kita tidak melihat apa yang tidak kita jumpai. Padahal Allah melihat apa yang Allah jumpai dan melihat apa yang tidak dijumpai manusia. Itu Allah. Makanya kalau kemudian dalam pernikahan, dalam urusan asmara kok tiba-tiba tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, maka sesungguhnya tidak ada yang buruk. Mungkin Allah hindarkan dari antum karena Allah tahu ujiannya ketika bersama dia menjadi lebih berat. Allah pilihkan yang lebih ringan kualitasnya dengan antum, tidak Allah berikan kepadanya. Makanya kan saya sering berulang-ulang berkata kan, orang itu kalau tidak jodoh dengan kita, mungkin dia baik, tapi yang jelas dia tidak tepat untuk kita. Jadi kalau dia berkata, kamu kemarin ditolak ya sama Rini, iya. Kok bisa? Dia kan orangnya baik. Memang dia baik, tapi dia tidak tepat untuk saya. Itu menghibur.
menghibur aja itu. Maka kemudian di situ akhirnya kita menjumpai bahwasanya urusan itu harus dikembalikan kepada urusan takdir, dan takdir itu selalu berjalan dalam kebaikan. Maaf ya ikhwan, antum pernah ngelihat apa yang pernah saya perhatikan? Pernah ngelihat ada tayangan WA, potongan video yang cukup viral, ada laki-laki yang berdiri di pinggir trotoar. Melihat, tiba-tiba dia lagi berdiri menikmati lalu lalang mobil. Terekam CCTV tanpa disadari olehnya. Ada sesuatu yang menyerang kakinya, tapi tidak kelihatan di video itu. Kelihatannya semut. Marah atau tidak marah dia? Marah. Bagaimana ekspresi marahnya? Nampak bagaimana emosinya ketika menghentak-hentakkan kakinya. Karena semut itu mengganggunya. Mundur dia beberapa langkah. Baru saja dia mundur beberapa langkah, apa yang terjadi? Tiba-tiba terpental itu mobil yang begitu kencang, melewati tepat di tempat dia berdiri beberapa menit sebelumnya. Lama-lama horor juga ya kalau gitu. Maka kemudian ceritanya jadi beda ya. Maka kemudian akhirnya ketika nabrak, maka kemudian akhirnya dia selamat. Kadang-kadang jodoh yang antum pilih dikirimkan oleh Allah semut-semut pengganggunya, dan ternyata semut pengganggu itu yang justru menyelamatkan kita. Ditolak cinta itu beban, tapi terkadang beban itu yang menyelamatkan kita. Pernah dapati ada sebuah truk kemudian masuk jurang, akan masuk jurang tapi tidak jadi karena kepala dari truknya sudah di atas jurang, tetapi bebannya memberatkan itu di atas jalan. Kadang-kadang ditolak cinta itu beban, tapi yang beban itulah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau nanti ada orang dia nolak saya, memang beban, tapi mungkin ini lebih selamat daripada saya nikah sama dia. Berarti kita tetap tersenyum dan tidak perlu frustasi. Makanya itu yang menjadikan kita faham, ikhwan. Itulah yang menjadikan kita harus memahami takdir itu adalah miliknya Allah. Takdir itu berjalan dalam kebaikan. Ya, kalau kemudian ternyata antum masih dalam kondisi melihat, kemudian akhirnya antum menggugat kepada Allah. Kalau terus antum gugat kepada Allah, terus keadaan berubah gitu. Setelah antum marah-marah sama Allah, kemudian Allah akan kemudian takut sama antum, mimpi. Maka justru Allah tambah murka kepada kita. Allah itu sayangnya kepada kita lebih daripada sayangnya ibu kepada kita. Itu Allah. Tidak usah ragu antum. Ya. Karena kalau ibu, maaf ya, ibu itu sayangnya kepada anak luar biasa atau tidak, ikhwan? Luar biasa. Maaf ya, ibu dengan bapak mana yang paling sayang sama anak? Ibu. Ibu itu kalau punya uang 20.000 hanya beli ayam satu, anaknya minta, itu dikasih ayam semua, ya atau tidak? Rela ibunya tidak makan, hanya makan timunnya. Lalu kalau ditanya sama anaknya, bu kok nggak makan ayam? Ya lagi diet ayam, kan gitu. Walaupun dia netes lihat anaknya makan ayam. Itu kalau ibu. Kalau bapak kan beda. Kalau bapak punya uang 20.000 beli ayam satu, bapak gimana? Separuh-separuh ya. Nah, itu bapak. Maka sayangnya Allah, kalau kita mendapati seorang ibu begitu kasih sayang, dia sampai kehilangan logika ya. Maaf ya, ibu itu saking perasaannya itu dominan. Mereka itu kadang-kadang kehilangan logika ketika menyayangi anak. Mereka rela tidak tidur supaya anaknya tidur, rela kelaparan supaya anaknya tidak kelaparan. Itu kasih sayangnya seorang ibu kepada anak. Kadang-kadang sayangnya terlalu besar menghilangkan logika. Makanya kenapa perempuan itu dibesarkan perasaannya, kemudian disedikitkan logikanya, supaya dia mampu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Itu seorang ibu. Allah yang menciptakan seluruh ibu di atas muka bumi, dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir kali melihat matahari dari arah barat. Terus kita mengatakan Allah tidak adil sama kita. Nah terus yang sayang sama kamu siapa kalau Allah yang tersisa aja tidak sayang sama kita? Jadi tidak ada kisah gitu. Tidak usah menjadikan masalah asmara yang tidak terbalas itu menjadikan antum akhirnya menyalahkan takdir. Itu namanya adalah mengusir kesedihan tetapi dengan dosa yang besar. Antum paham?
Sesungguhnya Allah itu paling tidak suka digugat takdirnya. Dan tidak usah ditanya, saya terima ya Allah kalau memang dia menolak saya dan tidak menerima saya terima kalau itu merupakan bagian dari ketetapan ujian yang Allah Engkau berikan kepada diriku. Itu yang menjadikan kita akhirnya lapang pada kehidupan kita. Maaf ya ikhwan, saya pernah ngisi di salah satu kantor miliknya salah satu konglomerat Indonesia. Saya sudah diberitahu sama pihak kantor itu jauh-jauh sebelumnya, nanti maaf Ustaz jangan telat ya Ustaz. Ya insya Allah jam 5 itu pas Ramadan. Jam 5 Ustaz insya Allah. Nanti acaranya antum menyampaikan kajian sebelum Ramadan 25-30 menit. Setelah itu nanti beliau pingin ke depan ngobrol-ngobrol dengan antum sampai menjelang maghrib. Siap insya Allah, moga-moga tidak ada undur. Waktu hari datang, waktu hari H datang. Saya jam 5 sudah datang karena sudah diwanti-wanti. Maka kemudian berusaha untuk memenuhi amanahnya. Jam 5 datang, ternyata beliau sebagai owner perusahaan itu belum datang. Acara ditangguhkan. Pihak panitia memberitahu saya, tolong sebentar Ustadz, gak apa-apa ya? Enggak apa-apa, antum yang punya acara, saya tamu. 5:15 belum datang. 5:30 baru datang. Padahal maghrib jam 6:45. Waktu yang tersisa 15 menit. Saya dibisikin sama panitia setelah beliau datang, Ustaz, afan kajiannya 7 menit sampai 10 menit. Saya bingung, itu pembukaan doang Pak saya. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya maju ke depan bersama dengan beliaunya. Hanya ngobrol saja dan akhirnya tidak banyak kajiannya. Ini 10 menit mau nyampaikan apa? Tapi yang menurut saya akhirnya pulang itu apa? Sepanjang acara itu sampai sholat maghrib, habis sholat maghrib, tidak ada satupun karyawan yang menggugat dan bertanya sama beliau, Pak kenapa telat sampai 5:30? Bapak mikir nggak acara jam 5? Bapak itu acaranya jam 5 Pak. Sudah dipersiapkan dari lama sebelum Ramadan. Bapak enteng banget datang setengah. Nggak ada yang ngomong gitu. Saya yang malah tanya, kenapa telat Pak? Itu macet Ustaz. Tapi seluruh karyawannya dia itu nggak ada yang nanya gitu. Antum paham maksud saya? Loh kalau sama owner perusahaan aja antum nggak berani bertanya, masa sama Allah sering tanya ketika takdir itu tidak sesuai dengan harapan antum? Berarti ada yang salah dalam proses keimanan kita kepada Allah. Paham? Di sini yang kedua, yang ketiga, cinta itu penyakit. Masya Allah ya. Al-ishku da. Makanya sampai Nabi mengatakan lam ara al-mutahabbaini mislan nikah. Makanya sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya aku tidak melihat dua orang yang jatuh cinta kecuali obatnya itu adalah pernikahan. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim berkata, jatuh cinta itu penyakit, obatnya yaitu adalah pernikahan. Apa yang kita dapatkan dari poin yang ketiga ini? Kalau kita akhirnya paham bahwasanya jatuh cinta itu adalah penyakit, ketika kemudian kita paham bahwasanya kesemsem itu adalah penyakit dan obatnya itu pernikahan, maaf ya, supaya itu tidak sampai berlarut-larut, jangan sampai kemudian antum dan saya itu tidak memahami bahwasanya di antara fitnah yang kita harus jaga supaya tidak fitnah itu mengendalikan kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita berhadapan dengan titik lemahnya kita. Titik lemahnya laki-laki itu adalah perempuan, titik lemahnya laki-laki itu perempuan, titik lemahnya perempuan setelah harta itu laki-laki yang belum halal baginya. Itu titik lemah. Supaya apa? Supaya ketika antum memahami titik lemah itu dan antum tahu nanti kalau jatuh cinta itu berpenyakit, antum pertama baru senang. Tapi kalau antum kemudian akhirnya rawat itu, lalu sampai kemudian antum masuk kepada
yaitu garis fitnah itu, sampai kita masuk ke titik lemah kita berhubungan dengan wanita yang belum halal, merawat hubungan itu, senang ketika kita berkomunikasi dalam perkara-perkara yang belum halal kepada kita. Dampaknya ketika dia tidak jadi ditakdirkan untuk antum, berat antum untuk kemudian mengobati penyakit itu, kecuali harus dengan effort yang lebih. Makanya maaf ya, ketika kita cinta itu adalah anugerah. Betul, cinta itu anugerah dari Allah. Tapi kita diberikan oleh Allah pengendalian diri. Salah satunya apa? Jangan bermain-main di titik lemah. Ini laki-laki yang di depan saya. Setiap laki-laki dari semenjak Rasulullah itu mengabarkan, laki-laki itu titik lemahnya perempuan. Kalau antum tahu, saya dan antum itu titik lemahnya adalah perempuan sebagaimana kabar yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan masuk ke gelanggang ring pada titik lemahnya antum, kecuali antum akan KO sebelum dalam hitungan menit ketika antum memberanikan diri. Dan anak khawatirnya apa? Ketika kita sudah mendapatkan rasa suka diberikan Allah, kemudian kita menyambungnya dengan kemaksiatan, menghubunginya, berkomunikasi, dan kita menikmati komunikasi itu terus menerus sampai tiap waktu, akhirnya berjumpa, akhirnya kemudian membuat kencan, akhirnya kemudian membuat pertemuan terus menerus. Iya, kalau dia menjadi takdirnya antum. Kalau tidak, maka fitrah yang asalnya kebaikan akhirnya berubah menjadi dosa, dan melupakan dosa dan menyembuhkan dosa itu susah. Titik lemahnya laki-laki itu perempuan. Makanya kalau antum, saya jatuh cinta sama orang, berhenti dulu pada garis start, pada cross line-nya itu, berhenti di sini. Gimana caranya saya mendapatkan dengan cara yang hak, supaya nanti kalau tidak jadi mendapatkan dia, luka saya tidak terlalu dalam dan akhirnya mudah untuk disembuhkan. Saya senang sama dia. Gimana ya? Berhenti. Jangan dicari WA-nya. Di DM. Ya kan? Lalu kemudian ditemuin. Nah, akhirnya apa? Akhirnya asalnya itu anugerah yang Allah berikan supaya nguji kita, akhirnya berubah menjadi kubangan kemaksiatan. Dan maaf ikhwan, kalau seorang laki-laki kemudian sudah jatuh cinta kepada titik lemahnya, susah. Untuk menang gak dapetin ada seorang laki-laki itu kalau sudah, maaf ya, laki-laki itu atau perempuan dalam beberapa kasus, laki-laki itu kalau kemudian dia itu sudah terkena fitnahnya kepada perempuan, itu persis anak kecil yang merengek-rengek minta mainan. Gimana dia bisa dapat perempuan itu? Kenapa? Sudah terlalu dalam sebelum yang halal itu datang. Dan akhirnya menyembuhkannya susah. Kenapa? Karena sudah terselip dengan kemaksiatan dan dosa. Yang akhirnya ketika sudah tersentuh dengan yang haram, apa yang terjadi? Salah satu akibatnya, kalau kita tidak taubat tenan dengan taubatan nasuha, antum akan Allah kirimkan wanita-wanita yang sebenarnya lebih baik. Antum tidak bisa menikmati yang baik untuk kita, disebabkan kita telah menikmati yang haram. Maaf ya ikhwan ya, kan sudah sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan, orang yang menikmati perkara haram, konsekuensi terdekatnya itu Allah akan cabut pada perkara yang halal. Orang yang berzina tidak bisa menikmati percampuran dia dengan istrinya yang halal. Orang yang ghibah tidak mampu menikmati di dalam sholatnya. Orang yang minum khamr tidak akan mampu menikmati minuman yang halal. Sama, kalau ada seorang laki-laki dan perempuan, titik lemahnya pada lawan jenisnya ketika belum halal, ketika setan akhirnya membumbui supaya perjumpaan mereka selalu dalam kondisi baik, lalu akhirnya mereka semakin dalam dan semakin dalam, dan ternyata catatan di Lauhul Mahfuz itu adalah bukan jodohnya. Itu beratnya kayak apa ikhwan? Makanya sampai ada kata-kata apa? Menjaga jodohnya orang bertahun-tahun. Makanya saya ada yang kemudian ngomong, saya dulu pacaran Ustaz. Enggak pacaran, antum menjaga jodohnya orang. 8 tahun ngebel sehari 7 kali. Setelah itu, setelah 7 tahun nikah sama orang, apa enggak pedih itu? Makanya akhirnya apa? Ya itu dibuat meme-meme. Gimana kemudian apa itu? Lagunya yang tentu tidak jelas itu, apa itu lagunya? Seharusnya aku yang di situ. Dan itu salah. Itu salah. Makanya ikhwan,
Saya kemarin kan nulis di IG, antum mungkin baca titik lemah. Kenapa Allah itu menciptakan titik lemah bagi laki-laki dan perempuan? Satu, karena itu ujian dari Allah. Dua, supaya kita mengupgrade diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Maaf ya, saya kalau melihat seorang laki-laki, siapapun itu, kalau dia sudah tersengat kasmaran, laki-laki itu sekuat apapun dia dalam hidupnya, kalau sudah tersengat dengan kasmaran, terutama pada sesuatu yang belum halal, maka visi misi hidupnya itu menjadi rendah. Karena apa? Hanya dipenuhi dengan bayangan wanita yang ingin dia jadikan bagian dari hidupnya. Dan hidupnya tidak lebih sebagaimana anak kecil yang terus merengek supaya mendapatkan permen dan mainan yang dia inginkan. Makanya disitulah kita paham, cinta itu anugerah kalau tetap kita menjaganya pada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak di sini saja. Tapi kalau kemudian kita sudah dalam kondisi menyeberangi dari titik batas yang sudah disediakan oleh Allah, monggo, berarti kita sudah bermaksiat kepada Allah. Konsekuensinya, kalau dia tidak ditakdirkan menjadi berat. Dan siapa yang dirugikan? Perempuan yang akan dirugikan. Dan akhirnya kita tidak bisa menikmati yang datang dalam kehidupan kita karena pandangan kita belum bergeser dari orang yang lalu, dan kita tidak siap melangkah kepada kehidupan di masa mendatang. Makanya sampai akhirnya terjadi itunya apa? CLBK, ya kan? Cinta lama berulang kembali, berulah kembali. Kenapa? Itulah dimana dia tidak bisa membedakan bahwasanya cintanya dia sudah dirusak dengan dosa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Makanya tidak lemahnya kita itu wanita. Akhwan ya ikhwan, antum kalau sudah mulai senang, bagi akhwat juga, kalau sudah mulai senang kepada seseorang, itu anugerah dari Allah. Stop apa yang saya lakukan kan? Stop, berhenti di garis batas. Di situ. Lalu yang antum upayakan adalah bagaimana menghalalkan dia dengan cara yang hak. Sembari menunggu keputusan itu, sembari meminta pertolongan kepada Allah. Doa. Boleh nggak berdoa Ustaz menyebutkan nama orang yang kita harapkan menjadi pasangan kita? Boleh. Mus'ab bin Zubair ketika berdoa di depan Hijr Ismail, dia menyebutkan, saya ingin menjadi pemimpin Irak dan saya ingin menikahi dua wanita, Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Talhah. Dua wanita ini dua wanita solihah, dan dua-duanya dikasih sama Allah, dikabulkan sama Allah. Boleh nggak kita berdoa kepada Allah menyebutkan nama, ya Allah saya ingin dia menjadi istri saya? Silakan ya, tapi tidak boleh memaksa sama Allah. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya orang lain, maka jadikanlah orang lain itu adalah aku. Nah, ini melampaui batas. Nah, ini melampaui batas. Makanya kemudian disitulah akhirnya kemudian kita menjumpai titik lemahnya antum saya, yaitu adalah ketika kita sudah berhadapan dengan wanita. Jangan sekali-kali masuk pada gelanggang titik lemahnya antum dan saya. Kecuali antum siap kalah dalam hitungan menit, bukan TKO tapi KO. Perempuan sama, perempuan itu titik lemahnya sebenarnya yang pertama bukan laki-laki. Maaf ya, karena titik lemahnya perempuan itu yang pertama harta ya kan. Makanya maaf, perempuan itu kenapa ya kalau belanja itu kuat gitu ya. Pindah dari lantai 1 ke 7 pindah lagi ke bawah. Beda 200 perak kemudian naik lagi ke lantai 7 gitu. Dan tidak pegel gitu loh kan. Karena fitrahnya dia itu pada pernik-pernik dunia dan kehidupan rumah, harta dia. Makanya maaf, seorang perempuan, kalau kemudian ada perempuan ditinggalkan suaminya, banyak nggak perempuan yang tetap bertahan dan tidak menikah lagi? Banyak. Dia biasa aja. Tapi laki-laki kalau kemudian ditinggalkan istrinya, mampu bertahan lama atau tidak? Insya Allah tidak. Mungkin dia akan segera menikah karena untuk mendapatkan tambatan hati. Karena memang kekuatan laki-laki mendapatkan seorang wanita yang membackup dia dalam urusan akhirat dan dunianya. Itu tidak lemahnya. Tapi kata para ulama, tapi perempuan ketika dia muda, maka kemudian titik lemahnya dia yang kedua itu laki-laki yang belum menjadi halal untuknya. Makanya bukan karena titik lemah itu, karena apa? Karena perasaannya.
Karena perempuan ketika menemukan perasaannya itu dicukupi oleh laki-laki dalam perkara kemaksiatan. Kalau wanitanya tidak punya iman, maka dia akan memberikan apapun dengan cara yang haram. Sampai dia memberikan kehormatan dirinya pun akan diberikan atas nama perasaan yang tidak mampu ditolak. Makanya perempuan, kalau ummahat ini, kalau akhwat ini sudah tahu bahwasanya dia itu lemah dengan perasaannya, jangan bermain-main dengan seorang laki-laki yang kiranya belum tentu dia akan menjadi halal dalam kehidupan kelak di masa mendatang. Faham di sini? Kemudian yang keempat, kalau kemudian kita ditolak sama seorang wanita, seorang laki-laki, tidak usah terlalu sedih. Karena kemudian kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW pun pernah ditolak cintanya. Jadi Nabi itu ternyata pernah ditolak cintanya oleh Fakhitah. Tahu Fakhitah? Fakhitah ini putri dari Abu Thalib yang terkenal dengan panggilan Ummu Hani. Enggak, antum belum membaca sirahnya, nanti dibaca di dalam Sirah Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad. Dalam kitab Tabaqatul Kubra diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pun pernah ditolak. Padahal orang laki-laki yang paling luar biasa, kesempurnaannya itu luar biasa. Tidak usah banding-bandingkan Rasulullah dengan Marmita, jauh. Rasulullah itu laki-laki luar biasa sempurna dalam segala hal dan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau yang memuji kita relatif, yang memuji Allah, kalau yang memuji Allah itu mutlak, bukan relatif. Kalau yang memuji antum kan relatif. Siapa yang muji dulu? Mungkin antum sering traktir dia, akhirnya muji antum. Tapi orang yang dipuji sama orang sini belum tentu dipuji sama orang sana. Pujian manusia itu relatif. Kalau pujian Allah itu mutlak. Ya. Makanya kemudian akhirnya jangan mengatakan Rasulullah itu ingusan waktu kecil, jangan gitu lah, nggak boleh, harus dibenarkan ini. Rasulullah itu sempurna wajahnya, Rasulullah itu maaf ya hatinya saja ada nokta hitam dibersihkan sama Allah kok. Makanya dadanya Nabi berapa kali dibedah oleh malaikat Jibril? 2 kali. Makanya kata Anas bin Malik, kuntu ara asaral makhit fi sadri Rasulullah. Saya melihat bagaimana bekas jahitan dadanya Rasulullah itu kelihatan oleh Anas bin Malik, orang yang berkhidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun. Di situ kita pahami ya, kalau nokta hitam di dalam hatinya Rasulullah jadi dibersihkan, apalagi fisiknya. Jangan mengatakan ingusan, tidak boleh gitu. Moga-moga kita tidak mengucapkan kalimat yang tidak sepantasnya kepada Rasulullah SAW. Makanya kemudian sampai diterangkan orang yang kemudian diberikan ketampanan luar biasa itu 2, satu Yusuf dan satu Muhammad Rasulullah SAW. Makanya para sahabat itu kalau melihat Nabi tidak lampu lama-lama. Kenapa? Saking aura Rasulullah itu, wajahnya itu bagaikan rembulan, saking indahnya. Para sahabat itu kalau ngobrol lama itu tidak mampu menatap wajahnya Nabi itu lama-lama. Mungkin nggak kalau kemudian ada orang yang akan menjadi seorang Nabi dan Rasul tidak diperhatikan sama Allah? Tanya sama Pangeran Charles itu. Pangeran Charles itu akan menggantikan Ratu Elizabeth yang sampai sekarang tidak diganti-ganti itu. Itu Pangeran Charles itu dididik nggak dengan kerajaan yang bagus itu? Dididik sekolahnya, pakaiannya, attitude-nya, table manner-nya, semuanya diatur. Kenapa? Dia putra mahkota. Loh, kalau putra mahkota aja dijaga betul, karena akan menggantikan Ratu Elizabeth, dan kita sepakat memahami itu. Ada nggak seorang Nabi dan seorang Rasul kemudian akhirnya dibiarkan sama Allah, kemudian tidak memiliki faedah dalam hidupnya ketika kecil tiba-tiba menjadi Rasul? Nah, kita ini baca referensi dari mana kalau gitu? Kok saya ke situ ya? Saya balik lagi. Maka Rasulullah itu ternyata Rasulullah itu pernah punya rasa cinta. Dan ternyata rasa cintanya Nabi itu kepada Fakhitah yang dikelari dengan nama Ummu Hani. Itu siapa Ustaz? Putrinya Abu Thalib. Rasulullah cinta. Makanya ketika kemudian dilamar, Abu Thalib itu tidak tahu kenapa. Apalagi. Masya Allah, semoga rekan-rekan panitia yang bersusah payah bagaimana mengkondisikan kajian ini diberkahi oleh Allah. Dan semoga mereka cintanya tidak bertepuk sebelah. Maka
kemudian pada saat ketika muda Rasulullah itu pingin Fakhitah itu menjadi istrinya, tapi saat itu Abu Thalib pamannya Rasulullah itu menikahkan Fakhitah itu dengan seorang laki-laki yang bernama Khubairah. Maka cinta Rasulullah tidak terbalas. Tapi Rasulullah tidak kemudian menjalin satu hubungan yang haram. Rasulullah kemudian akhirnya mendapatkan jodoh yang lebih baik. Siapa? Wanita syurga, Khadijah. Kadang-kadang ikhwan, ada satu hal yang menolak kita, tapi Allah memberikan pengganti yang lebih baik. Bukankah Nabi ditolak di Mekah, tapi Nabi mendapatkan jodohnya di Madinah? Karena perjuangan Nabi itu dimenangkan oleh Allah setelah Nabi di Madinah. Kadang-kadang antum ditolak, itu kayak Nabi ketika ditolak dari Mekah dan akhirnya bertemu dengan Madinah. Mungkin antum kalau ditolak, insya Allah ketemu Madinah sebentar lagi. Kalau benar. Karena makanya kalau antum misalnya ada ikhwan, ente melamar akhwat ditolak kok senyum-senyum. Sebentar lagi Madinah akan datang. Nanti yang nanya bingungnya apa maksudnya. Makanya disitulah kita paham Rasulullah itu ternyata pernah ditolak cintanya. Ternyata setelah itu kemudian Khubairah ini akhirnya Ummu Hani ini masuk Islam. Lalu kemudian Khubairah suaminya itu tidak mau masuk Islam, akhirnya pisah. Lalu kemudian Rasulullah melamar kembali. Setelah kemudian berada di Madinah, di Mekah tidak tersambut, kemudian di Madinah melamar kembali, tapi Ummu Hani menolak kembali. Yang kedua kalinya yang menolaknya adalah Ummu Hani. Kenapa Ummu Hani menolak Rasulullah SAW? Bukan karena kemudian beliau melihat kekurangan pada dirinya, Nabi yang melamar. Tidak, laki-laki sempurna. Perhatikan perkataan Ummu Hani, wanita yang pernah dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Hani berkata, saya punya anak 4, saya khawatir kalau saya menikah kembali, saya akhirnya melalaikan haknya anak-anak saya. Dan saya khawatir pula ketika saya lagi merawat anak-anak saya, akhirnya saya melalaikan kewajiban saya kepada suami saya. Dan Rasulullah tidak menikah dengan Ummu Hani sampai meninggal dunia. Rasulullah tetap terjaga dalam kebaikan dan kesuciannya. Jadi kalau kemudian ditolak dan tidak bersambut, wajar. Rasulullah aja ditolak pernah. Bukan ditolak karena penolakan kekurangan Nabi, tidak. Justru karena kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kemudian kita paham Ummu Hani dan Rasulullah itu merupakan salah satu di antara sejarah yang kita pahami. Kalau kemudian ada orang yang kemudian tidak berjodoh dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya orang yang terbaik di antara manusia pernah mengalami hal yang semacam itu. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan kita pun sesuatu yang sangat wajar. Maka itu kemudian yang keempat. Yang kelima, bagaimana akhirnya yang kita harus lakukan. Kalau kemudian ternyata memang betul-betul orang yang kita cintai memang tidak merespon dari apa yang kita utarakan, maka kalau sudah ditolak ikhwan, bagaimana cara menyembuhkan al-ishqu? Al-ishqu itu kesemsem berat, jatuh cinta ketika memang sudah tidak terbalas. Akhirnya orang yang antum inginkan bersanding dengan seorang lawan jenisnya, seorang laki-laki atau seorang perempuan, ada beberapa hal. Kalau itu sudah terjadi, stop. Supaya kemudian tidak menderita frustasi dan depresi berkepanjangan. Apa yang harus dilakukan? Para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita ada beberapa hal. Yang pertama, tinggalkan dia dan jangan pernah mengakses berita apapun yang datang darinya. Al-ba'idu anil aini ba'idun anil qalbi. Ada sebuah kata-kata hikmah dalam bahasa Arab. Orang yang jauh di mata biasanya akan jauh dari hati. Tidak usah kemudian antum terus ikutin. Tidak, sudah cukup. Orang yang kemudian kita ingin memisahkan dari kehidupan orang yang kemudian sudah meninggalkan kita ketika tidak berjodoh dengan kita, stop, tutup semua perkara yang bisa menghantarkan kita kepada informasi yang berujung kepadanya. Hati antum, hati kita, hatinya para wanita sama. Hati kita itu kayak gelas-gelas kaca yang mudah pecah.
itu berapa menit yang lalu. Maka kemudian kalau hati kita mudah pecah, tutup semua informasi supaya setan kemudian tidak menjadi penumpang gelap dari perasaan kita yang berkecamuk disebabkan kita tidak mengikuti apa yang disampaikan di dalam petunjuk untuk menyembuhkan kesamsemnya hati kita. Stop semua informasi yang berkaitan tentang dirinya. Yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah pikirkan keburukan dari orang itu. Paham ya? Pikirkan keburukannya. Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, idza a'jabat ahadukum imra'ah falyadkur manatina. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, idza a'jabatka imra'ah falyadkur manatina. Kalau kamu itu kagum sama orang, sama seorang wanita, dan ternyata wanita itu tidak menjadi jodohmu, atau laki-laki tidak menjadi jodohmu, falyadkur, kamu ingat-ingat keburukannya. Ingat kalau tidur ngeces, ngorok, mungkin memikirkan maaf kentutnya. Maaf ya, saya dulu di pondok, karena antum tahu kalau di pondok salah satu di antara pelanggaran berat itu berinteraksi dengan lawan jenis. Saya masih ingat ada seorang ustadz kita dari kesantrian yang selalu mengkondisikan kita supaya kita tidak sampai berinteraksi, karena pondok tahu kalau seorang laki-laki sudah tersengat dengan virusnya cinta sebelum waktunya, maka pasti stadinya itu terganggu. Nah, saya ingat itu ada seorang ustadz tuh sering ngomong begini, kamu itu mikirin perempuan itu yang kamu pikirin apa? Sama dia itu bau, kentut, dan lain sebagainya. Dulu saya tuh ketika pertama kali dengar tuh sempat mikir, kok gitu amat ya menggambarkannya. Tapi setelah saya di Fakultas Syariah itu, saya mendapatkan perkataan Abdullah bin Mas'ud itu memang benar. Ternyata itu caranya para sahabat. Idza a'jabat ahadukum imra'ah falyadkur manatina. Kalau kamu sudah kagum sama seorang perempuan atau seorang laki-laki dan tidak berjodoh dengan dirimu, ingat aja kekurangannya. Sama perempuan ketika dia mendapatkan seorang laki-laki yang tidak jodoh, ingat aja kekurangannya itu apa. Ingat aja macam-macam lah. Mungkin ketombenya, mungkin jigongnya. Loh, ini saya ngomong karena ini kan penjelasan kan, saya ngomong apa adanya. Karena saya khawatir antum itu saking jatuh cintanya mikirkan keburukan aja. Saya tidak mampu. Ini gimana? Lebay. Ya jangan gitu. Makanya kemudian akhirnya itu terapinya. Kalau kemudian kita pingin supaya kita tidak terlarut mendalam dalam krisis cinta kita yang tidak terbalas, stop hubungan itu, kemudian pikirkan keburukannya. Maka setelah kita memikirkan keburukan itu, pikirkan akibatnya kalau kita terus-terusan dalam kondisi yang semacam itu. Maaf ya, orang kalau sudah jatuh cinta terlalu berlebihan, padahal dia tahu bahwasanya hubungannya sudah tidak ada nasib kebaikannya dan tidak berpihak kepada dirinya, maka itu apa yang kita lihat? Orangnya itu pasti dalam kondisi al-ishq itu, penyakit virus cinta itu. Para ulama sampai mengatakan akan menjadikan manusia itu bodoh, lupa diri. Kegiatannya itu tidak ada yang bisa menjadikan orang itu kagum. Coba kalau kita lihat orang jatuh cinta, lesu itu, orang lihat itu tidak ada yang kemudian kagum. Kelihatannya mungkin akan lihat handphone, ngecek, ngapain, stalking, terus saja kayak gitu. Akhirnya hal-hal positif yang harusnya dilakukan dalam hidupnya itu tidak dia kerjakan. Makanya ini kayak kita berpacu ini. Makanya kemudian akhirnya menjadikan apa? Kalau kita mikir semacam itu, maka akhirnya itu yang kemudian kita dapatkan dalam kualitas hidup. Makanya maaf, ada seorang bapak-bapak, saya cintai bapak ini karena Allah, tapi beliau pernah tersengat dengan penyakit kasmaran yang luar biasa. Itu saya tanya, Pak, coba deh bapak mikir. Saya tanya, bapak ini kan sudah menikah. Nih sekali lagi kita ngambil ibrah. Beliau ini orang baik insya Allah. Kita ngambil ibrah saja. Dia kesemsem dengan seorang wanita lagi setelah menikah. Saya tanya, ini saya ngomong ya nih Pak, maaf ya, ini saya ngomong antara sama laki-laki dengan laki-laki nih. Saya tidak usah panggil Ustaz dulu Pak, saya pengen ngomong laki-laki. Saya ngomong, bapak ini,
Lu itu kalau ketika sudah jatuh cinta, lu yang lu lakuin ini apa aja? Kamu ngeliatin, ngeliatin handphone, ngecek WA, berharap bahwasanya dia tidak akan meninggalkan kamu. Betul nggak kayak gitu, Pak? Beliau di ujung telepon ngomong, iya Ustaz. Tuh Pak, coba kalau kemudian itu direkam terus Bapak ngeliat sendiri, dan itu disaksikan sama anak. Malunya diri kita. Makanya penyakit jatuh cinta itu kalau kemudian kita tidak memikirkan akibatnya, pasti seorang laki-laki itu maskulinnya hilang. Kalau kemudian dia sudah jatuh cinta, kemudian ketika dia larut dalam cinta itu, maskulinnya hilang. Visi misi besar hidup seorang laki-laki itu menjadi berantakan gara-gara seorang wanita. Sebagaimana perempuan, dia memiliki visi misi yang besar, itu hilang seketika kalau dia sudah memikirkan lesu gitu. Makanya maaf ya, tidak usah jatuh cinta sama laki-laki yang di sekitarnya. Perempuan itu kalau jatuh cinta sama bintang-bintang yang kemudian mereka idolakan, K-pop ataupun yang lainnya, itu kalau kita ngeliat tuh kadang-kadang kan lucu gitu, teriak-teriak gitu. Terus sampai kadang-kadang teriakannya itu membaca ayat Fabi ayyi ala'i rabbikum gimana sih? Saya baca itu di IG-nya Fuad Bahi. Mana Fuad Bahi ada? Oh, ngelihat laki-laki nggak mahram, nggak sama muslim, nggak sama-sama mukmin, berteriak jingkrak-jingkrak kayak kemudian nggak jelas itu. Oh, baca ayat Fabi ayyi ala'i rabbikum. Dan orang yang melakukan itu sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Siapa yang sadar ketika melihat kelucuan itu? Orang lain. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu menjelaskan, itu loh penyakit asmara kalau dibuat berlarut-larut itu, ya kayak gitu itu. Malulah kita ngeliat diri kita yang semacam itu. Dan akhirnya banyak masalah besar itu rontok gara-gara masalah itu. Makanya maaf ya, banyak tokoh itu biasanya dihancurkan melalui titik lemah bernama wanita. Itu yang harusnya menjadi sejarah terus berulang. Masalah perempuan itu selalu menjadi titik lemahnya dan akhirnya menjadi perkara yang bisa merontokkan kehebatan seorang laki-laki. Lalu kemudian sudah meninggalkan dia, kemudian kita memikirkan keburukannya, memikirkan akibat kalau kita sampai terlarut-larut ketika kesamsem sama dia. Yang keempat, berdoa. Ada doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Doanya Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi itu bagus banget. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan air maniku. Dengan itulah Allah akan memberikan kekuatan. Coba kita ulangi bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Nah itu. Dan itu merupakan doa. Barakallahu fikum ikhwani. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Saya ulang secara singkat untuk antum, cinta itu pertama kali yang meletupkan adalah Allah. Selama cinta itu tidak diarahkan pada objek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta itu beriringan dengan takdir yang terbaik yang Allah berikan. Yang ketiga, cinta itu kalau sudah terlalu berat itu penyakit. Dan sesungguhnya penyakitnya tidak ada obat kecuali menikah. Iya kalau itu jodoh kita. Kalau enggak, maka itu akan berlarut-larut. Semakin banyak maksiatnya ketika cinta sudah dilakukan oleh Allah, maka semakin berat untuk mengobatinya. Yang keempat, kalau antum pernah ditolak, maka fahami bahwasanya Rasulullah pun pernah ditolak oleh seorang wanita mulia yang bernama Ummu Hani. Dan kemudian yang keenam,
bagaimana cara kita untuk menghilang dari orang yang menolak kita. Satu, tutup semua akses dan informasi yang mengarahkan kepada dirinya. Dua, bagaimana kita mengingat keburukan dan kejelekan-kejelekannya. Tiga, memikirkan akibat yang kita dapatkan kalau kita akhirnya menjadi orang yang tidak ada kualitas hidupnya gara-gara jatuh cinta secara berlebihan kepada seorang yang tidak menjadi jodoh kita. Yang keempat, banyak berdoa di waktu mustajab supaya Allah mengganti kita dengan sesegera mungkin.